Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membahas tentang hadis-hadis seputar pernikahan. Dalam setiap agama, pada dasarnya pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat jelas dan baik keberadaannya. Tujuan pernikahan ini juga terdapat di dalam agama dan ajaran Islam. Dikatakan bahwa menikah bukan hanya dijadikan sebagai pemersatu dua individu lawan jenis yang saling mencintai, tapi juga pernikahan itu sebenarnya lebih pada sebagai pemersatu dua keluarga. Selain itu, pernikahan dalam agama Islam juga bertujuan untuk menjaga diri dari maksiat hingga dapat mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, tidak heran apabila pernikahan di dalam Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, al-urwatul wuthqa, perjanjian yang kuat yang harus dipegang teguh oleh dua insan yang melakukan pernikahan. Nah, pernikahan itu apa? Sebelum kita jauh membahas tentang hadis-hadis seputar pernikahan, maka kita perlu sedikit mengetahui tentang nikah itu apa. Nikah fil lughah menurut bahasa itu artinya adalah ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan. Artinya mengumpulkan dua insan laki-laki dan perempuan. Sementara pernikahan menurut pengertian istilah syar'i adalah aqdun yufidu hilla istimta'ir rajuli bi imra'atin. Akad yang mana dengan akad itu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang dimaksud akad di sini adalah dengan lafadz nikah atau ankah tuka biasanya, atau lafadz tazwij zawwajtuka, atau dengan lafadz-lafadz yang menunjukkan terjemahan dari kedua lafadz itu, nikah dan tazwij. Tujuan dari pernikahan dalam pandangan Islam itu diantaranya adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan merupakan ajaran Islam yang menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi atau tidak dianggap sebagai perzinahan. Maka ada hadis dikatakan at-tazwiju barakah wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Nabi bersabda, pernikahan itu keberkahan dan anak itu adalah rahmat. Maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu adalah bagian dari ibadah.
Dalam hadis lain dikatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Atau kalau dalam riwayat Aisyah, an-nikahu min sunnati. Nikah itu sebagian dari sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Ini hadis yang menjelaskan bahwa nikah itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Selain itu, yang kedua, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah. Bahkan apabila dia pada dasarnya sudah mampu, namun dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan, maka hukum pernikahan baginya itu adalah wajib. Hal ini karena pernikahan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan. Karena naluri manusia dipenuhi pula dengan hawa nafsu, hawa nafsu, syahwat, maka lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik. Artinya dalam Islam itu tidak menghalangi seseorang untuk menyalurkan hasrat, syahwat, hawa nafsunya. Hanya saja perlu diatur dan disalurkan dengan jalan yang benar. Dengan apa? Pernikahan. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis 4796 4796 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala lana Rasulullah telah bersabda kepada kami. Hadis ini masyhur, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih membentengi faraj, kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi. Dan barang siapa di antara kalian tadi yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum. Saum itu berpuasa. Fa inna lahu wijaun, karena saum atau puasa itu dapat menjadi benteng bagi dirinya. Ini syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bagi siapa yang sudah dipandang mampu untuk menjalankan pernikahan, maka sebaiknya beliau segera menikah. Karena dengan demikian nama baiknya, harga dirinya, kemaluannya itu akan terjaga. Artinya tidak dikhawatirkan untuk jatuh pada jurang perzinahan. Kalau bagi dia yang tidak mampu, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan puasa itu akan memalingkan atau menjadi benteng. Karena puasa itu akan melemahkan hawa nafsu, hasrat dan syahwat yang belum bisa terlampiaskan. Namun bagi orang yang punya kemampuan kemudian dikhawatirkan jatuh pada perzinahan, maka justru pernikahan itu bisa menjadi hukum wajib. Ini. Yang ketiga, pernikahan itu menjadi penyempurna agama. Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi.
Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi nomor 5487. Apabila seseorang itu telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka takutlah pada Allah terhadap sisanya, artinya terhadap separuh yang belum sempurna. Kenapa demikian? Karena nikah itu menjadi pintu di mana yang sebelumnya itu diharamkan menjadi dihalalkan. Bahkan tidak hanya sekedar halal, tapi menjadi bernilai ibadah. Ini nikah menjadikan sesuatu yang awalnya bisa jadi haram menjadi halal, bahkan bisa menjadi ibadah. Dan kewajiban kita itu adalah beribadah. Maka dengan pernikahan itu menjadikan kita semakin banyak atau semakin membuka pintu-pintu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfaddin. Barang siapa seorang hamba yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ini atau tadi sebagaimana hadis Bukhari di atas tadi, ya ma'syarus syabab, karena dengan pernikahan itu akan menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, akan menundukkan pandangan, membentengi farj atau kemaluan. Nah, ini bagian dari wujud ibadah kita kepada Allah. Kemudian dengan pernikahan itu artinya adalah ada tujuan memperoleh keturunan atau nasal keturunan, yang mana keturunan itu hakikatnya adalah menjadi investasi kelak di akhirat. Maka masih dalam riwayat Al-Baihaqi kata Nabi, tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah wala takunu karahbaniyatin nasara. Nikahlah kalian karena sesungguhnya aku akan berlomba-lomba banyak-banyakan kelak di yaumul qiyamah dengan kalian. Banyak-banyakan apa? Umat. Nabi berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan banyaknya umat kelak di yaumul qiyamah. Wala takunu karahbaniyatin nasara, jangan menjadi seperti pendeta orang-orang Nasara. Karena sebagaimana yang kita ketahui, para pendeta-pendeta Nasara itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, maka dengan demikian semakin banyak keturunan yang kita miliki, pada hakikatnya kita sedang mempersiapkan umat-umat atau generasi-generasi yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih apabila kemudian keturunan-keturunan kita terlahir sebagai anak yang solih dan solihah, maka ini tentu akan punya fungsi, akan punya prestasi untuk kemajuan agama Islam ini. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Kemudian ada hadis lagi sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga dalam riwayat Imam Ibnu Majah. At-Tirmidzi
hadis nomor 1084 dan Ibnu Majah hadis 1967. Ini menunjukkan tentang khitbah. Khitbah itu lamaran. Ini etika atau jawaban kita atau sikap kita ketika ada orang yang melamar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu." Apabila salah seorang telah mengkhitbah engkau atau datang untuk mengkhitbah engkau, khitbah itu melamar. Siapa yang datang? Man tardawna, orang yang kamu ridhoi, orang yang kamu sukai. Dalam hal apa? Dinahu, agama. Wa khuluquhu, akhlaknya, agamanya baik, artinya ya secara zahir sholatnya terjaga dengan baik, puasanya dilakukan dengan baik. Wa khuluquhu, etikanya, akhlaknya ini baik, menyenangkan, tidak banyak membuat orang sakit, akhlaknya baik. Fazawwajuhu atau fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, apabila kamu tidak lakukan, takun, dikhawatirkan akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan ada fitnah di bumi ini dan ada kerusakan. Karena apa? Menolak orang yang baik. Terkecuali kalau memang tadi belum ada kesiapan. Tapi sekiranya sudah ada kesiapan, kemudian yang datang itu adalah akhlaknya baik, agamanya baik, maka itulah kriteria calon laki-laki atau calon suami yang diharapkan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Nabi. Pun demikian, dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Muslim, ada hadis dari riwayat Abu Hurairah juga. Hadis ini juga ma'ruf atau masyhur di tengah-tengah kita yang sering kita dengar, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, karena hartanya, karena nasabnya, karena keturunannya, kemudian yang ketiga karena kecantikannya. Dalam banyak riwayat, ini banyak riwayat, di antara riwayat yang lain didahulukan li jamaliha, li hasabiha, wali maliha. Tapi dalam riwayat ini limaliha, li hasabiha, wali jamaliha. 3 urutan ini tidak menjadi persoalan, tapi yang terakhir karena walidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, fatfar bidzatid din taribat yada. Maka pilihlah orang yang memiliki agama atau wanita yang punya agama, karena kamu akan mendapatkan keberuntungan. Artinya kriteria utama sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah agama. Selebih dari agama itu adalah kriteria tambahan. Artinya boleh kita memilih seseorang itu karena ia kaya, atau kita memilih seseorang itu karena dia nasab keturunannya bagus, atau kita memilih seseorang itu karena dia cantik. Tapi bukan ketiganya yang diutamakan, tapi yang diutamakan adalah agamanya. Walidiniha fatfar bidzatid din, karena dengan agama inilah yang akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Harta bisa jadi akan habis, kecantikan bisa jadi akan pudar dimakan oleh usia. Nasab itu adalah orang tua. Kita menikah bukan menikahi orang tuanya, tapi kita menikah adalah menikah dengan anaknya. Maka apabila kita memilih agama, maka agama itu akan dibawa di dunia dan kelak menjadi modal di akhirat nanti. Oleh sebab itu agama ini penting, karena ketika seseorang punya agama yang baik, insya Allah walaupun ia tidak kaya, walaupun ia tidak cantik, andai perempuan
Kalau laki-laki andai dia tidak tampan, ya kan, andai pun dia tidak berketurunan bangsawan, bukan keturunan orang yang terpandang, insya Allah apabila agamanya itu baik, maka ia akan membawa kepada kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Maka penting bagi kita semuanya mempelajari hadits-hadits seputar pernikahan ini. Ini hanya sebagian sedikit dari hadits-hadits yang ada, karena pada dasarnya banyak sekali apabila kita mempelajari hadits-hadits seputar pernikahan. Akan tetapi kita hanya mempelajari ini dulu sebagai mukaddimah dari perkuliahan kita. Nanti silahkan untuk tindak lanjut apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan, mari kita diskusikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.